Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Baby yang menjadi driver dari kelompok perampok yang dipimpin oleh Doc. Baby terpaksa bekerja dengan Doc karena untuk melunasi hutangnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok perampok yang terdiri dari Grave, Buddy, Darling, dan Baby sebagai pengemudi yang tengah merampok sebuah bank. Saat perampokan selesai, mereka pun keluar dan bergegas berlari memasuki mobil. Dan aksi kejar-kejaran dengan polisi pun dimulai. Baby pun langsung menunjukkan skill mengemudinya, menghindari kejaran polisi tanpa melakukan perlawanan yang sulit. Di sini pun kita diperlihatkan oleh aksi kejar-kejaran antara polisi dan kelompok perampok yang sangat seru, hingga adegan ngedrive hingga kecerdikan Baby bisa lolos dari kejaran polisi. Hingga akhirnya aksi kejar-kejaran pun dimenangkan oleh Baby, dan mereka pun mengganti mobil agar tidak dikenali oleh polisi. Scene pun berganti ke sebuah gedung yang menjadi markas para perampok tersebut yang tengah membagikan hasil rampokannya. Saat pembagian hasil selesai, di sini terlihat bahwa jatah Baby diambil oleh Doc, dan Doc pun berjanji bahwa hanya sekali perampokan lagi maka hutang Baby sudah lunas. Scene berpindah di sebuah rumah yang sederhana yang memperlihatkan Baby tinggal dengan seorang pria yang sudah tua, lumpuh dan bisu bernama Choi yang dirawat oleh Baby. Choi yang melihat Baby adalah seorang pengemudi dalam perampokan bank merasa takut dan khawatir, dan Choi memperingatkan kepada Baby agar tidak menjadi orang jahat. Namun, Baby hanya berpura-pura tidak mendengar dan bergegas pergi. Di saat Baby sedang asik nongkrong di sebuah restoran, Baby merasa terpesona dengan perempuan pelayan restoran bernama Deborah. Baby pun sepertinya langsung jatuh cinta kepada Deborah, hingga Baby tidak mengangkat telepon dari Doc. Sesampainya di rumah, ketika Baby sedang asik dengan Choi, Doc akhirnya menelepon Baby kembali, dan akhirnya Baby pun mengangkatnya. Doc menjelaskan ada rencana perampokan baru yang harus diikuti oleh Baby. Keesokan harinya, Baby pun menemui Doc di markasnya. Dan di sana, Baby dikenalkan dengan anggota baru bernama Eddie, GD, dan Butch. Butch yang melihat Baby masih bocah merasa bahwa Baby tidak cocok ikut dalam perampokan ini. Namun, Doc membela Baby karena Doc tahu betul bagaimana kemampuan Baby dalam mengemudi. Pada keesokan harinya, mereka sudah sampai di depan tempat perampokan yang telah mereka rencanakan. Mereka pun dengan mudahnya melumpuhkan para petugas keamanan dan lalu pergi membawa uang hasil rampokan tersebut. Namun sayang, ada seorang mantan tentara di tempat kejadian dan aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun terjadi. Di sini Baby sempat merasa kesulitan untuk kabur karena pria yang mengejar tersebut membawa senjata. Untungnya, tidak lama kemudian pria yang mengejar tersebut mengalami kecelakaan. Pelarian mereka pun harus terhalang oleh sebuah kemacetan parah, dan mereka memutuskan untuk mengambil paksa mobil pengendara lain untuk kabur. Saat perpindahan mobil tersebut, GD membuat kesalahan dengan meninggalkan senjatanya di mobil lamanya, dan hal itu pun membuat Butch kesal. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di suatu tempat untuk berganti mobil dan menuju markas mereka, di mana di sana telah ada Doc yang menunggu. Doc pun membagi uang seperti biasanya, lalu mereka berpisah di parkiran. Di sini semua hutang Baby kepada Doc sudah lunas, namun Doc memberikan satu tugas lagi, yaitu Baby harus membuang jasad GD yang ternyata GD telah dibunuh karena melakukan kesalahan dalam melakukan aksinya. Keesokan harinya, Baby datang ke restoran Deborah dan berbincang di sana. Bahkan, Baby pun juga mengajak Deborah untuk makan malam di sebuah restoran. Dan di sana Baby pun bertemu kembali dengan Doc, yang ternyata Doc sudah memperhatikannya. Di sana Doc mengajak Baby untuk melakukan perampokan lagi. Tetapi karena Baby merasa semua hutangnya sudah lunas, Baby pun menolaknya. Doc yang merasa bahwa skill mengemudi Baby yang sangat bisa diandalkan pun mengancam Baby. Jika Baby tidak ikut, maka Doc akan menyakiti orang-orang terdekat Baby. Karena merasa terancam, Baby pun akhirnya terpaksa mengikuti kemauan Doc dan bergabung dalam perampokan tersebut. Baby yang tak ingin Deborah disakiti oleh siapa-siapa pun akhirnya merencanakan sesuatu untuk mengajak kabur Deborah di malam hari.
Scene berganti dengan memperlihatkan Baby yang sudah sampai di markasnya Doc yang tengah menyusun rencana perampokan kantor pos untuk mendapatkan cek kosong yang nantinya cek kosong itu akan mereka uangkan. Di sana Doc memberikan misi agar mereka melakukan pengambilan senjata di suatu tempat dengan kode Blacksmith. Di sini mereka ditawarkan berbagai macam model senjata. Namun tiba-tiba Bates pun menembak Blacksmith dan anak buahnya. Baku tembak pun terjadi, dan dalam baku tembak tersebut mereka pun berhasil memenangkannya. Ketika dalam perjalanan pulang, Bates pun menyuruh Baby menepi di sebuah restoran. Namun Baby menolaknya karena restoran tersebut adalah tempat di mana Deborah bekerja. Karena terus dipaksa oleh Bates, Baby pun terpaksa menurutinya dan masuk ke dalam restoran di mana Deborah bekerja. Di sana, Baby pun mencoba seolah tidak mengenal Deborah untuk melindunginya. Namun, Deborah yang tak tahu apa-apa pun kesal dengan sikap Baby. Bates pun yang merasa ada yang aneh dengan pelayan restoran pun mencoba ingin menembak Deborah. Namun dengan sikap, Baby menahannya. Bates yang melihat Baby dengan muka marah pun akhirnya mengurungkan niatnya. Di saat ingin pulang, Baby meninggalkan catatan kecil untuk Deborah agar mereka kabur berdua pada jam 2 pagi. Mereka pun akhirnya sampai di markas di mana Doc sudah mengetahui bahwa rekannya yang menyediakan senjata pun telah tewas dibunuh oleh Bates. Di sana Doc memutuskan untuk membatalkan misi karena dinilai semua rencananya sudah kacau. Namun, Bates pun memaksa untuk melanjutkan rencana tersebut dengan didukung oleh semua anggota. Doc pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kembali rencana tersebut keesokan harinya. Pada malam harinya, Baby berencana untuk kabur, namun rencana Baby ketahuan oleh Brady, dan naasnya, Bates yang menghampiri Baby menemukan sebuah alat perekam milik Baby, yang ternyata sebenarnya Baby hobi merekam dan dibuat sebuah musik dari hasil rekaman tersebut. Karena tidak percaya dengan alasan Baby, Bates pun memukul Baby hingga pingsan. Ketika sadar, Baby pun melihat sekumpulan kaset rekaman miliknya yang sudah tertumpuk di meja, dan kursi roda milik Joy sudah dipakai oleh Bates. Doc yang merasa Baby telah mengkhianatinya pun marah kepada Baby. Namun, hal tersebut dibantah oleh Baby dengan memutarkan sebuah rekaman percakapan mereka yang dibuat musik oleh Baby. Namun sayangnya, Doc memutar kaset lain yang berisi suara Deborah tanpa diedit. Yang akhirnya mereka semua mengetahui bahwa perempuan yang bertemu di sebuah restoran tadi adalah kenalan Baby. Doc pun akhirnya menyuruh Baby berhenti dan meminta driver lain dalam aksi besok. Namun, Baby yang menyadari Deborah dan orang terdekatnya dalam ancaman tetap ngotot ingin ikut sebagai driver dalam aksi besok. Dan akhirnya, Doc pun membolehkannya. Keesokan harinya, aksi perampokan dimulai. Betty dan Darling masuk dari pintu depan, dan Bates masuk dari pintu belakang, sedangkan Baby menunggu di mobil. Di saat Baby menunggu di dalam mobil, ada seorang wanita yang merupakan pegawai kantor pos tersebut melambaikan tangan kepada Baby. Namun Baby menggeleng-gelengkan kepala seolah-olah memberi isyarat agar perempuan tersebut tidak masuk ke dalam kantor tersebut. Namun naas, perempuan tersebut malah memanggil polisi, dan tak berapa lama kemudian, Bates yang baru keluar pun langsung menembak polisi tersebut hingga tewas. Dan mereka pun langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Bates langsung memerintahkan Baby untuk kabur. Namun, Baby yang marah dengan tingkah Bates pun tidak mau. Percekcokan pun terjadi, hingga akhirnya Baby menabrakkan mobilnya ke sebuah truk bermuatan besi yang menyebabkan Bates tewas. Betty pun marah kepada Baby karena mengacaukan rencana perampokannya hingga ingin membunuhnya. Beruntungnya, polisi segera datang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Baby, Betty, dan Darling pun dikejar oleh polisi. Namun, di sini nasib sial pun terjadi. Baby yang tengah kabur mengendarai mobil pun tanpa sengaja menabrak mobil Betty dan Darling yang ingin kabur juga, yang akhirnya menyebabkan mereka terkepung oleh polisi. Baku tembak pun terjadi yang menyebabkan Darling, kekasih Betty, tewas. Dan hal itu membuat Betty menaruh dendam kepada Baby yang kabur membawa tas hasil rampokannya. Singkat cerita, Baby pulang ke rumah dan menyelamatkan Joy, lalu pergi ke restoran Deborah untuk menyelamatkannya. Namun sayang, di sana sudah ada Betty yang tengah menunggu Baby untuk balas dendam. Baby pun menyusun rencana yang akhirnya
Di saat ada kesempatan, Baby menembak Paddy tepat di bahunya dan langsung kabur dengan Deborah. Baby pun akhirnya menemui Doc untuk meminta bantuan dan mengambil kaset yang berisi suara ibunya. Doc pun awalnya menolaknya, namun ketika Deborah muncul, Doc akhirnya melembutkan hatinya dan memutuskan untuk membantu mereka berdua karena Doc teringat di saat mudanya yang pernah jatuh cinta. Di dalam lift, Doc memberikan Baby satu tas uang yang menyuruhnya pergi ke perbatasan. Namun naas, anak buah blacksmith yang masih hidup pun menghalangi mereka. Doc pun menyerang mereka dan memenangkannya. Namun sialnya, muncul sebuah mobil polisi yang ternyata adalah Paddy yang masih hidup untuk mengejar Baby. Doc yang berusaha melawan pun harus terbunuh karena ditabrak oleh Paddy. Aksi kejar-kejaran di parkiran pun terjadi. Baby melakukan segala cara untuk mengalahkan Paddy. Akhirnya, Baby pun berhasil menjatuhkan mobil Paddy dari lantai atas. Merasa sudah membunuh Paddy, Baby pun keluar dari mobil untuk melihatnya. Namun sayang, Paddy berhasil keluar dan menembakkan pistol tepat di samping telinga Baby dan menyebabkan Baby terjatuh. Paddy pun akhirnya mencoba untuk membunuh Deborah. Tetapi, Baby dengan sekuat tenaga tak tinggal diam. Dia langsung menembak Paddy tepat di kakinya dan menyebabkan Paddy terjatuh dan tewas. Singkat cerita, Baby dan Deborah yang tengah kabur pun dicegat oleh polisi di perbatasan. Karena tak ingin Deborah ditahan, Baby pun akhirnya menyerahkan diri. Baby akhirnya ditahan dan dihukum 25 tahun penjara. Namun, Baby dapat bebas bersyarat setelah 5 tahun menjalani hukumannya. Pada akhirnya, Baby pun bisa bebas dan bertemu kembali dengan Deborah, dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.